Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Lama nggak ketemu di channel ini karena satu dan lain hal, maka kita sekarang ketemu lagi di Hendra Shah Official, tentu saja di program Sebuku Inspiring Life a Book. Dan kali ini saya akan ketemu salah seorang sahabat saya, namanya Pak Yudi. Beliau adalah salah satu guru di madrasah yang ada di Kabupaten Aceh Besar, itu namanya Madrasah Baitul Arkam, dan beliau bersama istrinya Ibu Saripah Aini. Beliau ini sangat semangat untuk menemani siswa-siswinya yang ada di madrasah itu untuk belajar tentang jurnalistik. Meskipun sehari-hari yang saya dapatkan informasi dari beliau sebelumnya, program di sana ada tahfiz Al-Quran, kemudian ada program-program diniyah lainnya, dan juga ada program belajar seperti layaknya pelajar madrasah di sanawiyah dan juga di aliyah. Tetapi salah satu kekhasannya adalah jurnalistik atau kelas menulis. Nah, sebentar lagi kita akan ketemu dengan sahabat saya Pak Yudi dan juga Ibu Saripah Aini untuk lebih tahu lebih dalam tentang program yang sedang mereka jalankan. Jadi sekarang kita akan berangkat ke Sibreh, ke Madrasah Baitul Arkam. Sampai ketemu di sana. Sahabat semua, sekarang kita sedang berada di pesantren Baitul Arkam. Ini adalah sebuah pesantren yang berada di daerah Aceh Besar, dan tempatnya betul-betul luas, sejuk dan sangat menyenangkan, dan anak-anak juga banyak yang antusias belajar di sini. Dan saya sekarang bersama salah seorang guru di sini, Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Pak Yudi, kalau boleh tahu nih, pesantren Baitul Arkam ini sudah berapa tahun nih usianya, Pak? Kita udah jalan sekitar 8 tahun. 8 tahun, Ya, berarti dari sejak 2012 ya? 12, ya. 2012. Dan sekarang santrinya Santri, jumlahnya sekitar 68 orang. 68 orang. 68 orang putra putri ya, Pak? Putra putri. Jadi dari tingkat sanawiyah sampai aliyah. Iya. Ya. Pak Yudi, ini kan kalau kita ngelihat lokasi Baitul Arkam ini kan suasananya betul-betul di tempat yang nyaman buat belajar gitu. Rata-rata anak-anak dari sini datangnya dari mana, Pak? Dari kabupaten kota? Ya, dari kabupaten kota, bahkan ada yang dari Sumatera Utara juga. Oh gitu. Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi Jadi juga ya? rata-rata mereka ini ada yang dari Singkil, dari Biren, dari Langsa juga ada, Aceh Timur. Gitu. Jadi boleh pulangnya kalau pas waktu liburan Ya. sekolah seperti biasa gitu ya? Ya, biasanya liburan semester sama semester. puasa. Oh gitu. Oke. Kalau program-program puasa tidak dijalankan atau karena Kalau puasa, karena kadang-kadang kan Liburan. tahun ajaran kan kita bisa masuk per 2 minggu ataupun memang full libur, karena tergantung jadwal belajarnya, belajar itu kalendernya ya? kadang-kadang kan Iya. lebih karena maju gitu ya. lebih banyak liburnya gitu ya? Iya, Pak Yudi ini kan disesuaikan. kita tahu banyak juga madrasah yang berbasis pesantren gini ya. Iya, iya. Kalau di sini kekhasannya tuh apa nih pembelajarannya, Iya. Pak? Pada bahasa Arab kah atau pada kitab kah? Pada umumnya kita memang lebih ke tahfiz, Tahfiz, Quran, Al-Quran, dan oke. juga bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya Bahasa juga. Arab dan bahasa Inggris. Dan juga kita ada yang jurnalistiknya di sini. Oh, luar Ya, biasa ada itu kelas kita jurnalistiknya ya. unggulkan gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya tahfiz tadi itu artinya kalau mereka selesai dari madrasah ini, mereka sudah ada target hafal 30 juz atau berapa, Pak? Kalau 3 tahun itu target kita 15 juz. 15 juz 3 Jadi tahun. kalau misalnya mereka masuk dari sanawiyah lanjut sampai ke aliyah 6 tahun, kita harapannya memang 30 juz sudah selesai mereka. Tapi kalau misalnya hanya sampai sanawiyah itu 15 juz. 15 juz. Atau mereka masuk dari aliyah sampai selesai kan cuma 3 tahun. Itu juga targetnya 15 juz. 15 juz. Berarti ini sudah ada yang jadi alumni ya, Pak ya? Sudah ada. Sudah ada targetnya tercapai ya, Pak ya? Insya Allah.
insya Allah tercapai. Alhamdulillah tercapai ya. Dan mereka ini setelah ini selesai tamat dari Aliyah, ada lagi program mengabdi misalnya 1 tahun di sini atau gimana Pak Yudi? Kita nggak mengharuskan mengabdi ya, tapi bagi mereka yang mungkin melanjutkan kuliah di sekitaran Banda Aceh, Aceh Besar, mereka bisa mengabdi di sini, tuh tinggal di sini sekalian juga membantu untuk adik-adiknya gitu kan. Iya, iya. Karena banyak juga kayak ada di UIN kuliah, ada yang di Unmuha. Oke. Mereka kan apply ke bidik misi ya. Iya. Jadi kan mereka bisa tinggal di sini sambil kuliah. Jadi masih bisa bantu lah ya di sini ya. Bagi kemarin kan semenjak corona kan banyak yang nggak tatap muka ya, secara online. Jadi mereka lebih bisa banyak waktu di sini. Gitu. Kalau santri kita yang 60 lebih ini waktu masa panjang corona inilah ya, itu mereka juga belajar di sini atau daring juga? Awalnya sempat daring, pas awal-awal corona dulu ya. Sekarang tapi udah semester baru kemarin itu udah mulai tatap muka juga kita. Tapi memang kemarin itu sebelum mereka masuk kemarin kan tetap harus melalui rapid test ya. Iya, kita ada kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke. Untuk melakukan rapid test. Rapid test baru mereka boleh masuk di sini. Semangat mereka nih Pak dalam kondisi pandemi dengan kan waktu di awal-awal pasti semua kaget kan ya. Kita semua kaget lah yang sempat yang belajar dari rumah, semuanya guru-guru gak di rumah.